Oke, halo teman-teman semuanya. Suaraku udah kedengeran? Oke, aman nggak? Oke, aman ya teman-teman ya, bisa kedengeran jelas. Iya, jadi kalau gitu kita langsung mulai aja ya kelas kita sore hari ini. Sebelumnya, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas matematika. Seperti biasa ya, kita akan belajar matematika lagi gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya guys ya, biar kita bisa belajar banyak hari ini. Nah, coba ketik satu yang udah pada siap belajar. Udah pada siap? Oke deh, kalau udah pada siap, kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi buat hari ini kita bakalan lanjutin belajar eksponen dan juga soal-soal akar gitu ya, supaya makin bisa dan sekalian nge-review gitu ya dari yang kita pelajarin kemarin. Oke, kalau udah pada siap, bisa disiapin catatannya, coret-coretannya gitu ya. Karena matematika itu nggak seru ya kalau misalkan cuma didengerin doang, tapi kalian harus mau nyoba juga ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini soalnya mirip banget ya sama soal yang kemarin. Jadi sekalian kita review. Dan karena kalian juga udah dengar penjelasannya kemarin ya, jadi sambil nge-review juga nih, kira-kira boleh dicoba dulu ya teman-teman ya. Aku kasih waktu 2 menit deh buat kalian selesaikan ya. Oke, buat nomor pertama ini boleh teman-teman coba, aku mulai 2 menitnya dari sekarang. Buat teman-teman yang join kelas aku kemarin, kita sempat bahas soal yang kayak gini ya. Nah, jadi coba diinget-inget lagi gitu ya, kira-kira penyelesaiannya gimana? Oke, nanti kalau udah selesai, boleh sharing ya, kira-kira dapat jawabannya berapa? Oke, ada yang baru join ya. Oke, mungkin banyak teman-teman yang baru join hari ini. Welcome ya to Simakara. Selamat bergabung di keluarga Simakara, teman-teman. Jadi, hari ini kita kelas bahas soal. Jadi, jangan kaget ya, masuk-masuk tiba-tiba langsung disuruh ngerjain soal. Karena memang hari ini kita agendanya kelas bahas soal. Jadi, kita akan coba bahas beberapa soal SNBT gitu ya. Kebetulan, hari ini kita akan belajar soal SNBT tentang eksponen dan akar gitu. Nah, yang baru join juga boleh banget nih dicoba ya penyelesaiannya gimana buat yang nomor ini gitu ya. Oke, ada yang dapat jawabannya 24. Ini tuh pakai sifat aljabar ya, Kak? Betul ya. Ini pakai sifat aljabar. Kemarin aku udah spill ya sifat aljabar yang dipakai apa. Mm-mm. Oke, nah ini yang kemarin pakai cara cepet kan ini ya. Bisa pakai cara cepat ya. Nah, itu sambil diinget-inget lagi gitu ya. Oke, sip. Oke, beberapa udah dapet ya. Jawabannya ada yang dapat 24, ada yang dapat B gitu. Ada yang dapat E ya. Oke deh, kalau gitu sambil kita bahas ya, sambil teman-teman yang masih ngitung nggak apa-apa, lanjutin aja ngitungnya. Sambil kita bahas, khususnya buat teman-teman yang baru pertama kali join hari ini, kita akan bahas ya. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita mau pakai sifat aljabar. Nah, ini aku sengaja ya kasih soal yang sama tipenya supaya keinget lagi gitu ya gimana cara penyelesaiannya. Jadi ini betul kita pakai sifat aljabar. Nah, sifat aljabar itu ada beberapa gitu ya. Nah, ada yang ingat nggak apa aja ya? Yang pertama itu kalau dia adalah A ditambah B kuadrat, kalau ketemu bentuk yang kayak gini, ini penjabarannya itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu ya. Terus ada juga sifat aljabar yang kedua, dia kalau bentuknya A min B pangkat 2, ini bisa dijabarkan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Dan
yang ketiga, ini adalah sifat yang sering juga dipakai, tapi sering juga dilupain, teman-teman ya. Itu adalah sifat yang ngomong kalau punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini nilainya itu bisa selalu dinyatakan sebagai A plus B, A min B, gitu ya. Nah, jadi di dalam soal ini kita akan pakai sifat yang mana? Kalau kita lihat bentuk yang kita punya itu paling miripnya adalah di sifat yang ketiga. Jadi kita akan pakai sifat yang ketiga, gitu ya. Nah, ini udah banyak teman-teman yang ketemu jawabannya, gitu ya. Kita coba cek aja. Mula-mula masih ingat ya, pertama ngerjain soal kayak gini adalah ngelihat bagian yang ujung di depan ini. Nah, ujung yang ada di depannya itu kan 5 tambah 4. Maka, gitu ya, misalkan si 5 itu sebagai A dan 4 itu sebagai B. Berarti kamu punya bentuk A plus B, gitu ya. Nah, kalau kamu punya bentuk A plus B, bisa nggak pakai sifat yang ketiga? Jawabannya bisa, ya. Tapi kalau mau pakai sifat yang ketiga, A plus B-nya itu harus dipasangkan dengan A min B, kan? Jadi, di depannya harus kamu tambahin si A min B-nya. Gitu ya. Yang jadi A-nya tadi 5 gitu ya. Yang jadi B-nya tadi 4. Jadi 5 min 4 deh. Gitu ya. Oke, file mentahannya belum aku share ya. Nanti mungkin aku share habis nih. Jadi 5 min 4, 5 plus 4. Kira-kira kayak gitu. Dan kalau 5 min 4 itu kan adalah 1 ya. Jadi kayak ibaratnya kalian bayangin soalnya tuh kayak gini. Terus kalian tambahin angka 1 di depan. Gitu ya. Nggak akan mengubah nilainya. Jadi nggak akan terjadi masalah apapun gitu ya. Ketika kalian tambahin si 5 min 4-nya. Nah, kalau kalian tambahin 5 min 4, 5 plus 4, berarti bisa nih kita pakai sifat ini gitu ya. Kan bentuknya udah sama. Nah, jadi buat yang ini, itu bisa dijadikan sebagai A kuadrat min B kuadrat. Ya enggak? Nah, tadi siapa yang jadi A-nya? 5. 5 kuadrat min siapa yang jadi B-nya? 4. Berarti min 4 kuadrat. Nah, jadi bentuknya jadi seperti itu, teman-teman. Terus udah dapat 5 kuadrat min 4 kuadrat, gitu ya. Kalian gabungin sama teman-temannya yang lain. 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Terus, kalau misalkan kalian gabungin sama suku yang ini, gitu ya, 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti ketemu lagi polanya, gitu ya. Anggap ini sebagai A, anggap ini sebagai B. Berarti kalian punya bentuk A min B, yang ini adalah A plus B, gitu ya. Ternyata ngebentuk pola, teman-teman. Di mana? Karena ngebentuk A min B A plus B, jadi bisa kalian jadikan sebagai A kuadrat min B kuadrat. Nah, yang jadi A-nya siapa? Yang jadi A-nya itu 5 pangkat 2. Dikuadratin, jadi kayak gini. Yang jadi B-nya siapa? Itu adalah 4 kuadrat. 4 kuadrat dikuadratin, gitu ya. Nah, jadi ini akan jadi bentuk 5 pangkat 4 min 4 pangkat 4. Gitu, teman-teman, ya. Terus udah dapet nih 5 pangkat 4 min 4 pangkat 4, gitu ya. Kita gabungin sama suku yang terakhir ini. Gitu. Jadi, kalau gitu bentuknya jadi apa? 5 pangkat 4 min 4 pangkat 4. Nanti kita gabungin dengan suku yang terakhir, 5 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Kalau kita lihat, ini ngebentuk pola yang sama lagi. Anggaplah ini sebagai A, anggaplah ini sebagai B. A min B, gitu ya. Yang ini jadinya A plus B. Nah, berarti ngebentuk pola dan kita bisa bikin dia jadi A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Nah, maka siapa yang jadi A-nya tadi? 5 pangkat 4, gitu ya, dikuadratin. Siapa yang jadi B-nya? 4 pangkat 4, dikuadratin. Gitu ya. Maka dia akan menjadi 5 pangkat 8 dikurangi dengan 4 pangkat 8. Udah selesai ya. Nggak ada lagi kan yang di sebelah kiri, gitu ya. Udah kita selesaikan semua. Jadi yang di sebelah kiri itu, hasil terakhirnya adalah 5 pangkat 8 dikurangi dengan 4 pangkat 8. Ternyata bentuknya itu udah sama dengan 5 pangkat X dikurangi dengan 2 pangkat Y. Udah mirip ya, tapi belum sama ya. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, berarti kita bisa cocokin basis yang sama ya. Misalkan si 5 pangkat 8, berarti kita cocokinnya sama 5 pangkat X. Kita mencocokkan yang basisnya sama, gitu ya. Berarti kalau gitu 5 pangkat 8
kalau kita cocokin sama 5 pangkat X, berarti kelihatan jelas gitu ya. Tinggal lihat pangkatnya aja. Oh, berarti X-nya itu adalah 8. Ya. Nah, terus kalau ini gimana? Ini basisnya 4, ini basisnya 2. Nggak bisa langsung kita cocokin berarti ya. Nah, tapi ingat lagi, kalau kalian punya 4, 4 itu bisa dijadikan basis 2 ya. Karena kalau kalian punya 4, 4 itu sebenarnya kan 2 pangkat 2. Nah, jadi 4-nya dibongkar jadi 2 pangkat 2, dipangkatin 8 gitu ya. Nah, menurut sifat eksponen, ini jadinya 2 pangkat 16, 2 kali 8. Nah, sekarang yang 2 pangkat 16, cocokinnya sama 2 pangkat Y ya. Nah, ambil pangkatnya. Berarti jadinya 16 itu sama dengan Y-nya. Ya. Jadi kalau gitu udah dapet X-nya 8, Y-nya 16. Jadi kalau ditanya X tambah Y, 8 ditambah 16. Dapatnya adalah 24. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang udah dapat jawaban itu udah benar. Ya. Oke, kalau pangkatnya udah sama kurung sebelumnya, udah nggak perlu dirombak pakai sifat eksponen. Iya, kalau basisnya udah sama, ya maksudnya ya. Kalau basisnya udah sama. Kalau misalkan basisnya udah sama, di sini itu misalnya 2, di sini 2, nggak usah pakai sifat eksponen lagi. Tapi kalau di sini basisnya 4, di sini basisnya 2, kamu cuma bisa mencocokkan ketika basisnya itu sama. Makanya si 4-nya ini harus dibongkar jadi 2 pangkat 2, supaya basisnya itu jadi 2. Gitu kira-kira, ya. Oke, jadi ini buat yang nomor 1 ya, teman-teman ya. Kita akan menggunakan sifat ini. Nah, ini bisa dilihat-lihat lagi gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung? Nanti kalau misalkan mau pakai cara cepet, Kak, langsung ke section ini boleh nggak? Boleh, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau skip dan langsung ke tahap yang ketiga ini, gitu ya, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting kalian itu belajar, oh ternyata soal yang kayak gini, itu ada polanya, gitu. Mm-mm. Oke, bentar ya. Ajarin cara cepatnya. Oke, wait. Kalau plus tinggal dibalik amin B dulu ya, Kak. Kalau misalkan plus, oh misalkan yang di sini plus, gitu ya. Tinggal dibalik jadi amin B. Maksudnya gimana tuh? Kalau misalkan di sini itu plus, berarti kan ini dicocokin sama ini, gitu ya. Kalau ini kan dia min 2Y, nah itu harus main aljabar lagi sih. Kalau in case ya, dia bentuknya itu adalah 5 pangkat 8. Ini contoh lain ya, teman-teman ya, ditambah dengan 4 pangkat 8. Misalnya gitu. Terus ini adalah 5 pangkat X min 2 pangkat Y. Gitu kah? Berarti si 2 pangkat 16-nya ini harus disamain sama min 2 pangkat Y. Nah, masalahnya kalau misalkan bentuknya kayak gini kan yang satu plus 2, yang satu min 2. Jadi nggak bisa kita langsung cocokin. Gitu, nggak bisa kita tukar juga. Ya, itu contoh lain. Oke, berarti harus ada salah satu basis yang sama, Kak. Iya, harus ada basis yang sama. Kalau misalkan basisnya nggak sama, kamu nggak bisa samain eksponen ya, gitu ya. Nggak bisa samain basisnya, nggak bisa ambil pangkat yang sama. Tapi yang di soal yang kurung kedua kan pakai kuadrat harus dirombak ke aturan eksponen. Sedangkan kurung yang pangkat 4 itu langsung aja. Hmm, maksudnya gimana ya? Dua-duanya tetap pakai sifat eksponen sih. Ya enggak? Nih, misalnya ya, kalau aku nggak salah tangkap maksud kamu ya. Kurung yang kedua kan ini, berarti. Kan pakai kuadrat harus rombak ke aturan eksponen. Aturan eksponennya maksudnya nggak dirombak, guys. Ini tuh yang jadi A-nya, ini yang jadi B-nya, gitu. Yang pangkat 4 juga sama kan? Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya, gitu. Jadi tinggal dimasukin A kuadrat, B kuadrat. A kuadrat, B kuadrat. Gitu. Jadi perlakuannya sama aja. Ya. Oke, kalau kedua basis beda, berarti udah fix kita salah ngitung ya. Iya, kemungkinan besar kayak gitu teman-teman ya. Itu yang 4 kita ubah jadi bentuk 2 pangkat 2, iya betul.
Iya, kalau dia beda tanda itu mungkin ada yang salah ngitungnya ya. Mm-mm. Tapi kalau cara cepet kita harus make sure dulu kah Kak? Atau misal, nah kalau misalkan dia itu bentuknya udah sama persis kayak gini, nggak usah di make sure, nggak usah dipastiin karena kita udah memastikan kan dengan menggunakan step by step ini gitu ya. Jadi langsung dipakai nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Bede bilang ini gampang ya. Iya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, sip itu buat yang nomor 30 ya, untuk nomor yang pertama. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, ini bisa coba kalian lihat-lihat lagi ya, sambil yang masih bingung-bingung bisa nonton recordingan aku yang kemarin. Karena aku udah bahas 2 kali, teman-teman ya. Nah, kita move on dulu ya, karena yang tadi itu memang niatnya untuk nge-review, apa namanya, ingatan kalian aja gitu ya, biar apa namanya, keinget lagi. Nah, buat soal yang ini, coba teman-teman kita selesaikan ya. Nah, ini ada soal kayak gini. Intinya dia nanya nilai X yang memenuhi. Oke, ini soalnya nggak susah ya. Jadi aku kasih waktu 1 menit aja. Oke, oke, 1 menit dimulai dari sekarang teman-teman. Silakan dicoba. Mm-mm. Ya, ini bisa nih ya. Coba dulu ya. Nah, udah ada tuh ya. Under 1 menit. Oke, silakan teman-teman dihitung ya. Aku masih tungguin 40 detik lagi. Mm-mm. Oke, ya ini udah pada dapet nih jawabannya yang A ya. Nah, tapi kok baru dikit nih yang dapat? Yang lain kemana nih? Oke, 1 menit selesai. Mm-mm. Oke, aku baru sampai X kuadrat min 2X min 18. Nah, coba aku mau tanya dulu, buat soal yang kayak gini, ada nggak yang bener-bener bingung? Nggak tahu jalannya mulai dari mana? Ketik nol yang mungkin masih bingung banget gitu ya. Ada nggak yang bener-bener nggak tahu idenya di mana? Oke, ternyata masih ada beberapa yang bingung ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, kita coba selesaikan aja ya. Jadi, buat yang nomor ini ada yang nol, ada yang 0,5. 0,5 itu apa? Tuh, ngestak ya? Oke, jadi buat ngerjain soal ini, gini teman-teman ya. Jadi, buat ngerjain soal ini, pertama-tama kita coba lihat dulu ya. Yang di sebelah kiri, itu kan dia adalah 2. Sorry, 2. Pangkatnya itu adalah X kuadrat min 2X min 18. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah 1/8, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat, aturan main dari eksponen, itu aturannya itu cuma satu, guys. Ya, aturannya itu adalah kalian harus samakan basis. Ya, jadi samakan basis, terutama buat sistem persamaan, gitu. Kalau misalkan yang di sebelah kiri, itu kan basisnya 2, ya enggak sih? Yang di sebelah kanan itu harus kalian bikin menjadi basis 2 dulu. Kira-kira ide awalnya tuh gitu. Karena kalau misalkan kita eksponen gitu ya, eksponen itu bentuknya itu cuma bisa kita samain ketika basisnya sama. Contohnya ya, kalau kalian punya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, maka ketika basis yang kiri 2 dan basis yang kanan 2, kalian itu bisa langsung ambil pangkatnya, gitu ya. Maka jadinya ya X sama dengan 3. Nah, beda cerita kalau misalkan yang di sebelah kanan kalian punya 2 pangkat X, tapi yang di sebelah kanan kalian punya misalkan 3 pangkat 3, gitu ya. Pangkatnya bisa kita ambil sama nggak? Ya, tentu saja tidak bisa, gitu ya. Kenapa? Karena basisnya itu berbeda. Jadi idenya adalah samain basisnya dulu, ya. Nah, oke, ada yang dapat A, ada yang dapat B. Kita coba cek ya. Kalau gini, berarti pertama-tama 2
X pangkat 2 min 2X min 18. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan kalian punya 8, 8 itu bisa dibongkar jadi basis 2 loh. Dia bisa dibongkar jadi 2 pangkat 3. Nah, kenapa ya 2 pangkat 3? Karena ya 2 kalau dikali 2 ya hasilnya 8. Jadinya dia bisa dibongkar jadi 2 pangkat 3. Di tahapan ini, gitu ya, kita mengubah yang tadinya di sebelah kanan nggak ada basis 2, kita bikin atau kita memunculkan si basis 2-nya. Ya. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini, kita lanjutin lagi, teman-teman. 2X kuadrat min 2X min 18, gitu ya. Nah, ada yang inget nggak kalau misalkan di bawah atau di penyebut itu kalian punya 2 pangkat 3, ya? Ini kan ada di penyebut ya. Nah, ini harus kalian pindahin dulu ke atas. Ya, betul ya. Harus dipindahin dulu ke atas karena ya ibaratnya kalian kan mau samain ya. Jadi, apa kalau dipindahin ke atas? Jadi pangkat min 3 gitu ya. Pangkatnya sama-sama 3 tapi berubah jadi min. Kalau gitu sekarang kalian lihat di sebelah kiri basisnya 2. Di sebelah kanan, basisnya itu udah 2. Berarti pangkatnya itu bisa kalian samain aja, ya. Nah, coba kalau disamain, itu kan jadinya X kuadrat min 2X min 18. Sama dengan min 3. Jadi, di tahapan ini, kalian itu tinggal samain pangkatnya aja, gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini, kalian tuh harus peka sama bentuknya gitu ya. Kalau misalkan di dalam bentuk ini, kalian itu ketemu pangkat 2, itu kalian udah instingnya harus peka, oh ini kayaknya nih membentuk persamaan kuadrat nih, gitu ya. Nah, ini akan membentuk persamaan kuadrat. Ya, tahu dari mana persamaan kuadrat? Karena di sana memunculkan bentuk X kuadrat, gitu ya. Nah, kalau misalkan menunjukkan persamaan kuadrat, berarti idenya lagi adalah yang sebelah kanan, maksudnya salah satu ruasnya itu harus kalian jadikan 0 gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya persamaan kuadrat, mencari nilai X itu bisa dicari kalau sebelah kanannya itu udah 0 gitu ya, atau salah satu ruasnya udah 0. Berarti biar 0 gimana? Ya udah, kita pindahin ke satu ruas aja ya. Misalkan di sini aku pindahin semuanya ke kiri, guys. Jadi kayak gini. Nah, itu kan min 18. Hati-hati nih, kalau kalian punya min 3, pindah ke kiri jadi apa? Jadi plus 3, ya. Yang di sebelah kanan, karena min 3-nya udah pindah, udah nggak ada penghuninya, maka dia jadi 0. Jadi persamaan kuadrat, salah satu ruasnya harus kamu bikin jadi 0 dulu, ya. Jadi dia bakal jadi X kuadrat min 2X, min 18 ditambah 3, hati-hati ya, itu adalah min 15. Sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu sudah 0, baru kamu bisa faktorin. Kalau yang sebelah kanan belum 0, nggak bisa. Kalian faktorin kayak gini nggak boleh, ya. Oke, kita main tebak-tebakan ya. Ini X, gitu ya. Masih ingat kan tebak-tebakannya? Oke, anggaplah ini adalah kotak merah gitu ya. Nah, kita main tebak-tebakan. Si kotak merah ini, kalau misalkan mereka saling dikalikan, hasilnya harus min 15 ya. Nah, tapi kalau misalkan ditambahin, itu haruslah min 2 ya. Jadi, oke. Main tebak-tebakannya adalah coba min 5 sama positif 3. Min 5 kalau dikali positif 3 adalah min 15, ya. Dan di saat yang bersamaan, kalau mereka ditambahin, hasilnya adalah min 2. Oke, tebakan kalian udah betul ya. Maka di sini taruhlah min 5. Yang satunya, karena dia itu positif 3, maka tulislah plus 3. Gitu. Jadi main tebak-tebakan. Nah, sampai sini juga jangan sampai salah teman-teman ya. Oke, aku udah jelasin ya bedanya faktor sama akar, ya. Oke, nah coba nih lihat dulu pelan-pelan ya. X min 5, terus abis itu ada apa? X plus 3 sama dengan 0. Kalian harus bedain antara yang namanya faktor dan juga akar, ya. Ini kalau misalkan dia ada dalam kurung, berarti dia itu namanya faktor, ya. Ini adalah faktor yang pertama, ini adalah faktor yang kedua.
Tapi ini bukan nilai X-nya, ya. Ini tuh cuman faktornya aja. Berarti cara cari nilai X-nya gimana, gitu ya. Masing-masing faktor harus kamu sama dengankan 0, harus sama dengan yang di sebelah kanannya. Jadi, pelan-pelan aja gitu ya, kamu ambil yang faktor satu. Faktor yang pertama itu kan berarti X min 5 ya. X min 5 disama dengankan 0 gitu ya. Nah, terus faktor yang kedua juga sama, gitu ya. Faktor yang kedua itu juga adalah X plus 3 disama dengankan 0. Nah, berarti dari faktor yang pertama, X-nya itu sama dengan 5. Karena min 5-nya ke kanan kan? Nah, faktor yang kedua, dapat X-nya adalah min 3, karena 3-nya pindah ke kanan. Jadi, sebagai kesimpulan, berarti untuk nilai X-nya apa? Ya, nilai X-nya adalah min 3 dan 5, gitu ya. Atau bisa juga dituliskan sebagai min 3,5. Ini juga boleh. Nah, jadi jawabannya yang mana dong? Oke. Jadi, jawabannya harusnya adalah yang A, teman-teman ya. Min 3,5 ya. Em, tadi yang jawab B salahnya di mana ya? Oke, tadi yang jawab B kira-kira salahnya di mana nih guys? Ya, jangan-jangan salahnya di plus minus ya. Nah, jadi itu, bedain antara yang namanya faktor dan juga akar. Oke, lupa difaktorin ya. Iya, karena kalau misalkan dia bentuknya masih dalam kurung, itu namanya adalah faktor, tapi bukan nilai X. Kalau kamu mau cari X-nya, harus kamu sama denganin 0, gitu ya. Oke, semoga sampai sini udah jelas ya. Kalau misalkan untuk mencari nilai X, itu harus sampai sini, teman-teman ya. Nggak boleh sampai sini aja. Nah, oke. Ada yang mau tanya? Gimana? Udah ada bayangan ya, teman-teman ya? Mm-mm. Aman, aman? Mm-mm. Oke, aman ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, nggak apa-apa, ditanya aja, teman-teman ya. Oke, jadi idenya gitu. Pokoknya kalau eksponen, ada apalagi persamaan gitu ya, idenya itu antara yang kiri sama yang kanan, basisnya itu harus sama. Karena kalau basisnya udah sama, kalian bisa tinggal samain pangkatnya gitu. Tapi kalau basisnya beda, kita nggak bisa lakukan itu ya. Jadi basisnya harus sama. Oke, sip. Kalau aman, kita next lagi nih teman-teman ya. Oke, kita coba lagi, lihat lagi nih ada soal apa ya. Hmm. Oke, ada soal ini ya. Oke, silakan dicoba. Oke, ini adalah soal sebenarnya cara ngerjainnya itu sama kayak yang sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan karena kalau sekarang itu kita ngelihatnya dia sebagai sistem pertidaksamaan, ya. Oke, ya sambil sambil kerjain kalau ada yang mau tanya soal yang tadi boleh tanya ya. Oke, aku kasih waktu 2 menit teman-teman, silakan dicoba. Oke, yang mau nanya nanya apa nih? Oke, itu yang ditulis duluan emang min 3 ya, Kak. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini bebas sih. Kalian mau tulis min 3 dulu boleh, mau tulis 5 dulu juga boleh. Gitu ya, karena nggak ada aturannya. Tapi kan biasanya kalau kita di dalam matematika itu kan kita nulis yang angkanya kecil dulu baru yang gede kan, gitu ya. Jadi min 3 dulu atau 5 dulu. Tapi kalau mau ditulisnya 5, min 3 itu sebenarnya nggak apa-apa sih, artinya tetap sama ya. Mhm. Oke. Nah, ini ada yang dapat jawaban C under 1 menit. Oke, oke. Ya, aku masih tungguin teman-teman ya. Hmm. Oke.
Ayo, aku masih tunggu nih 20 detik lagi ya. Ada yang dapatnya A, ada yang dapatnya C. Kebanyakan dapatnya C ya. Tapi kalau punya jawaban yang berbeda nggak apa-apa, di-sharing aja teman-teman ya. Oke, oke. Nah, oke, udah habis ya, udah 2 menit. Buat ngerjain soal nomor 12, oke, jujur belum dapat hasil akhir, tapi feelingnya sih udah C ya. Oke, nah, oke, berarti banyak yang nge-stuck juga ya. Oke, kita akan bahas aja, teman-teman, ya. Sebenarnya, kalau misalkan yang nomor 12 sama yang nomor 11 itu, bedanya di mana gitu ya. Bedanya itu adalah, ya, kalau yang tadi itu namanya adalah sistem persamaan. Ya, sesederhana kita ngelihat yang di tengah-tengahnya itu adalah sama dengan. Ya, jadi kalian bisa tinggal begini aja gitu ya, tinggal ambil pangkatnya aja kalau basisnya udah sama. Nah, kalau misalkan pertidaksamaan itu dia ada step tambahannya ya, di mana kita harus selesaikan dia dengan menggunakan cara pertidaksamaan. Nah, tapi untuk ide awalnya itu sama guys ya, antara yang kiri sama yang kanan gitu ya. Dia ini basisnya itu harus sama dulu ya. Jadi idenya itu sama. Nah, seperti yang kalian lihat ya, yang di sebelah kiri itu kan basisnya 3. Maka yang di sebelah kanan itu kamu harus bikin jadi basis 3 juga. Nah, jadi kalau misalkan yang sebelah kiri, kalian bisa bikin itu 3. Pangkatnya adalah X kuadrat min 6X plus 5. Gitu ya, teman-teman ya. Iya. Nah, terus abis itu kalau misalkan yang di sebelah kanan jadi apa? Kalian tahu kan, kalau 9 itu bisa kalian ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, sampai sini 9-nya kalian ganti dulu dengan 3 pangkat 2. Tujuannya supaya basis kiri dan kanannya itu sama, ya. Maka pangkatnya itu tinggal ngikut aja, X min 2. Nah, sampai sini jangan ada yang salah ya. Kalau misalkan kalian punya sesuatu yang berpangkat, kemudian dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya diapain? Pangkatnya dikalikan, ya. Berarti kalau kayak gitu, itu jadinya 3. Ngaliinnya juga hati-hati ya. Itu kan adalah 2 dikalikan dengan X min 2. Jadi, sampai sini perkaliannya itu adalah perkalian ke dalam, teman-teman ya. Jadi, dia bakal jadi apa? Dia bakalan jadi 3. Pangkatnya adalah 2x min 4. Ya. Nah, coba sampai sini dulu ya. Bisa dibayangin nggak tahap ini? Ya, ini harus jelas dulu nih, teman-teman. 3 pangkat 2 dikalikan x min 2 tuh caranya kayak gini ya. Oke, jadi dapat nih, gitu ya. Ya, oke, itu yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu adalah 3, pangkatnya adalah x kuadrat min 6x tambah 5. Gitu ya. Oke, kiri dan kanan sudah sama-sama basis 3. Berarti kita tinggal ambil pangkatnya aja, teman-teman ya. Pangkatnya, pangkatnya kita ambil. Karena basisnya udah sama kan. Nah, berarti yang sebelah kiri itu kan pangkatnya itu adalah X kuadrat min 6X plus 5. Nah, bedanya sama tadi, sekarang itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Gitu. Jadi kalian ikutin aja. Tandanya yang sebelah kanan jadinya 2X min 4. Ya. Nah, udah sampai sini, maka ini sudah menjadi sistem pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaan itu memang agak ribet karena solusinya dia itu lebih dari satu solusi. Nah, jadi pengerjaannya gimana? Pengerjaannya itu mula-mula kita harus kosongkan salah satu ruas. Nah, jadi kalau bentuk kayak gini, kita pindahin ke kiri semua, teman-teman. Nah, jadi kayak gini, plus 5 terus min 2x plus 4 gitu ya. Yang di sebelah kanan itu harus dikosongkan. Dia harus 0. Tujuannya apa? Karena yang di sebelah kiri itu balik lagi. Dia itu kan sebenarnya ngebentuk bentuk kuadrat ya. X kuadrat min 6x min 6x min 2x itu adalah min 8x ya. Jadi ini adalah min 8x plus 5
plus 4 itu adalah plus 9. Kurang dari sama dengan 0. Iya. Hmm, iya, betul ya. X kuadrat min 8X plus 9. Nah, sampai sini diapain gitu ya. Jadi gini, karena kita itu main di sistem pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan itu tahap selanjutnya itu adalah kamu harus cari nilai batas. Namanya nilai batas gitu ya. Jadi caranya itu adalah bentuk yang ada di sebelah kiri itu mula-mula kamu jadiin dia sebagai sistem persamaan. X kuadrat min 8X tambah 9 itu tandanya diubah jadi sama dengan aja gitu ya. Kayak ibaratnya mau nyari titik. Dalam hal ini kita mau cari nilai batas X-nya dulu. Faktorin aja ya, karena kan dia udah persamaan kuadrat. Oke, ada yang bisa bantu aku nih? Dia itu faktornya apa ya? Ada nggak? 9 ya, 9 sama min 8. Nggak bisa ini pakai pemfaktoran ya. Iya, ini nggak bisa pakai pemfaktoran. Nah, ya kalau di sini tuh dia nggak bisa pakai pemfaktoran. Karena kalau kita main tebak-tebakan ya, main tebak-tebakan, dikalikan tuh harus positif 9, tapi at the same time, kalau misalkan mereka ditambah, itu min 8. Oh, kalau kita coba min 9 sama positif 1, nggak bisa ya, ini nggak cocok. Nggak cocok ya. Nah, karena pakai pemfaktoran gagal, itu jangan menyerah ya teman-teman ya. Tapi kalian itu bisa pakai rumus ABC. Jadi di sini kita sekalian belajar lagi nih. Masih pada ingat ya? Jadi ketika pemfaktoran itu gagal, maka jangan menyerah. Kalian bisa pakai opsi lain, yaitu adalah rumus ABC. Aku taruh di sini aja. Nah, rumus ABC tuh kadang-kadang kepake, jadi harus ingat ya. Nah, rumus ABC itu untuk mencari X1 dan 2-nya, dia rumusnya gini, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, teman-teman ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kamu baru tahu ya? Iya, bisa pakai rumus ABC ya. Nah, jadi kalau misalkan pakai rumus ABC gimana? Intinya sih ngelihat dari bentuk ini aja ya. Kalau aku tanya lagi nih dari bentuk persamaan kuadratnya, kalian udah harus bisa menentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, dan siapa yang jadi C ya. Mm-mm. Berarti yang jadi A-nya adalah 1 ya. Yang jadi B-nya adalah min 8 dan yang jadi C-nya adalah 9. Nah, kalau masih ada yang bingung ini, kalian harus belajar fundamental persamaan kuadrat ya. Oke, jadi intinya A itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Siapa yang di depan X kuadrat? 1 kan? Nggak ada siapa-siapa. B itu yang di depan X aja, berarti min 8. Dan C itu yang nggak ada variabel X-nya. Udah dapet ABC-nya, masukin semuanya ke rumus ya. Nah, 1,2 min B berarti jadinya min min 8 gitu ya. Plus minus, ini dimasukin aja semuanya. Jadinya min 8 kuadrat gitu ya, dikurangi 4. A-nya masukin 1, C-nya masukin 9 gitu ya. Terus di sini adalah per 2A. Berarti kalau per 2A berarti 2 dikalikan 1 ya. Min 8 itu plus 8. Ada yang bisa bantu aku? Di dalam akar tuh hasilnya apa, guys? 64 dikurangi 36 ya? Iya, 28 harusnya ya. Ya, berarti ini per 2. Nah, jadi ya, jadi 8 plus minus itu adalah akar dari 28 per 2 deh. Gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Terus dari sini aku mau ajarin teman-teman juga buat yang namanya sederhanain akar ya. Nah, ini akar 28 tuh udah sering aku bahas ya. Akar itu bisa kita sederhanain. Gimana caranya? Bongkar dia gitu ya. Kalau ketemu 28 tuh kepikirannya 4 kali 7 nggak sih? Dimana 4 itu kan dia sebenarnya adalah 2 pangkat 2. Nah, kalau misalkan di dalam akar ada yang punya pangkat 2, maka dia boleh keluar. Keluarin gitu ya. Jadinya 2 akar 7 deh gitu. Terus bentuknya bakal jadi gini. 8 plus minus 2 akar 7, bawahnya adalah per 2. Nah, kebetulan semuanya bisa kita bagi 2, ya nggak sih? Kita coret sama yang ini, kita coret sama yang ini juga.
Berarti kalau 2 bagi 2 kan habis. Kalau 8 dibagi 2 itu 4 ya. Nah, jadi ujung-ujungnya dapatnya 4 plus minus akar 7 ya guys ya. Nah, itu adalah nilai X1,2-nya. Maksudnya gimana gitu ya? X1 itu bisa diperoleh, kalian ambil bagian positifnya aja. 4 ditambah akar 7 gitu ya. X2-nya itu kalian ambil bagian yang negatifnya. 4 dikurangi akar 7. Jadi, untuk nilai X-nya berapa gitu ya? Nilai X-nya itu adalah 4 plus akar 7 dan 4 min akar 7. Heeh, jadi kira-kira kayak gitu, teman-teman ya. Nah, terus dari sini sebenarnya sih kalau misalkan kalian mau nge-skip bagian ini, Kak, males cari akarnya gitu ya. Itu sebenarnya tinggal dilihat aja dari opsi jawaban ya. Opsi jawabannya ini nawarin apa gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita nebak dari opsi jawaban, itu masalahnya ada 4 plus minus akar 7 sama ada 5 kan. Jadi rasanya kalau misalnya mau nebak gitu ya, nggak yakin gitu. Jadi ya udah dijadiin kayak gini aja ya. Oke, nah terus kalau udah kayak gini, ini namanya nilai batas teman-teman. Nah ini ya alasan kenapa orang paling menghindari soal pertidaksamaan. Karena ya secara penyelesaian dia tuh stepnya emang agak lebih panjang. Nah tapi bukan berarti dia nggak bisa diselesaikan ya. Nah jadi udah dapat nilai batas, langkah selanjutnya kita ngapain? Langkah selanjutnya adalah kita bikin garis bilangan garis bilangan dan uji titik, teman-teman, ya. Nah, dan uji titik. Nah, gimana caranya? Bikin garis bilangan, ya udah kalian bikin aja garis bilangan, gitu ya. Nah, terus di garis bilangan itu kalian taruh deh si nilai batasnya. Nah, pertanyaannya 4 ditambah akar 7 sama 4 dikurangi akar 7 mana yang lebih besar? Iya, jelas lah, lebih besar X1-nya dong. Kan dia kan ditambah dengan sesuatu, ya nggak sih? Nah, atau mau gampangnya gini, bayangin akar 7 itu adalah, bayangin kalau akar 7 itu dia adalah sebuah kotak gitu ya. Kalau X1 berarti kalian punya 4 ditambah dengan satu kotak. Sama kalian punya 4 dikurangi satu kotak. Mana yang bakalan lebih besar? Ya pasti lebih besar X1 ya. Jadi X1-nya taruhnya di kanan. Berarti dia adalah 4 ditambah akar 7, yang di sebelah kiri adalah 4 min akar 7. Jadi kebayang ya, nentuin siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Nah, kalau udah kayak gini, ini tuh namanya nilai batas. Kalian harus uji titik. Nah, uji titik itu boleh di mana aja. Tapi aku saranin uji titik itu ambilnya yang gampang-gampang aja ya, jangan yang susah-susah. Misalnya, kalau misalkan mau uji titik di, nah ini kan rasanya agak bingung gitu ya. Kalau mau bikin nol, nol tuh posisinya di mana? Kalau mau bikin satu, satu posisinya di mana? Maka biasanya kalau misalkan di akar-akaran kayak gini, ini salah satu tips dari aku aja ya. Ini kan sebenarnya ada 3 daerah nih. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini adalah daerah yang ketiga. Gitu kan ya? Nah, misalkan kalian mau uji titik, biasanya sih kalau mau gampang gitu ya, Kak, uji X sama dengan nol aja gitu. Atau X sama dengan satu aja. Boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya, kamu yakin nggak X sama dengan nol sama X sama dengan satu itu posisinya di mana? Dia posisinya di daerah satu, daerah 2, atau daerah 3. Nah, itu kamu tuh harus mikir dulu kan, oh iya ya, di mana tuh X sama dengan nol sama X sama dengan satu ya? Ini kan dia angkanya begini gitu ya, kita nggak bisa yakin dia itu ada di mana. Kalau mau pakai 4 berarti dia adanya di mana? Kalau mau pakai 4 boleh. Pakai 4 berarti ya udah, kalau ini adalah 4 dikurangi 7, yang di sini adalah 4 ditambah 7, berarti otomatis kalau misalkan 4 ada di daerah mana? 4 ya ada di daerah 2 dong, ya. 4 ada di daerah 2. Kan kalau yang di sini kurangi 7, ini plus akar 7. Ya enggak? Nah, tapi daripada kita bingung-bingung gitu ya, kita ambil yang pasti-pasti aja ya guys ya. Gimana kalau misalkan kita ambil X-nya 100? Nah, boleh nggak X-nya 100? Boleh ya. Kalau misalkan coba X-nya 100, itu boleh. Dan kamu udah yakin banget ini, kalau X-nya 100, pasti dia ada di daerah mana. Gitu ya.
Iya, dia ada di daerah 3. Tapi kan kamu yakin kan, dia itu ada di daerah 3 ya. Dia nggak mungkin di daerah 2, dia nggak mungkin di daerah 1. Jadi itu maksudnya. Uji titik itu boleh di mana aja, tapi kamu harus yakin dia ada di daerah mana. Gitu ya. Di sini aku contohin yang 100 aja, karena kalau 100 aku yakin dia udah di daerah 3, nggak mungkin di daerah lain. Nah, tapi kan itu angkanya 100. Berarti ribet nggak kalau kita uji titik? Jawabannya enggak ya. Karena kita cuma perlu menentukan tanda aja, teman-teman. Jadi, kalau awalnya kamu punya persamaan kayak gini, uji titik tuh ke persamaannya dia ya. Jadi, coba kalau masukin 100 dikuadratin, dikurangi 8, dikalikan dengan 100, ditambah 9. Nah, ini sih jawabannya udah pasti apa? Plus atau minus, guys? Gitu ya. Heeh, plus atau minus nih? Kalau misalkan dicoba 100 kayak gini, berarti jawabannya pasti, oke, pasti adalah plus. Ya, bayangin 100 dikuadratin aja udah 10.000. 10.000 dikurangi 800 masih positif ya. Nah, dia pasti plus gitu ya. Jadi kalau misalkan dia pasti plus, daerah 3 itu adalah daerah yang positif. Karena kan tadi aku nyoba 100 ya. 100 itu kan di daerah 3. Nah, cara cepetnya adalah daerah itu selang-seling. Jadi ini adalah plus, daerah kedua tuh pasti min. Daerah ke satu itu pasti plus, ya. Jadi daerah itu selalu selang-seling. Plus, min, plus. Gitu. Kalau udah nentuin daerah, tinggal kita tentuin. Kita pilih yang mana, teman-teman, ya. Dalam hal ini kita pilih yang mana? Daerah yang positif atau daerah yang negatif? Mm-mm. Ada yang tahu, kita harusnya pilih daerah yang oke, positif, negatif. Oke, kita harus pilih daerah yang negatif. Tahu dari mana ya? Tahu dari sini. Ini jangan dilupain nih, gitu ya. Kan tadi awalnya kalian mulai dari sini. Nah, ini itu kan mintanya adalah kurang dari sama dengan 0, guys, ya. Berarti yang kalian pilih haruslah daerah yang negatif, yang ini, gitu ya. Jadi, kalau kayak gitu, maka jawabannya itu adalah yang ini, guys. Nah, ya. Berarti kalau misalkan dinyatakan dalam himpunan penyelesaian, nah aku tulis di sini aja ya. Berarti kan kalau kalian tulis, kalian lihat, oh berarti daerah penyelesaiannya itu di antara ini dan juga ini. Nah, nulis di antara tuh gimana? Nulis di antara itu kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tambahin sama dengan ya, karena di dalam soal kan ada tanda sama dengannya. Ini adalah 4 min akar 7, yang di sana adalah 4 tambah akar 7. Jadi harusnya jawabannya yang A, ya. Oke. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau tanya, tanya ya. Oke. Ya, jadi kita pilih daerah yang negatif. Kalau pertidaksamaan udah pasti negatif karena kurang dari sama dengan 0. Tergantung soal, ya. Kalau misalkan soalnya itu di awal itu dia mintanya lebih dari sama dengan nih, gitu ya. Berarti kamu harus milih yang positif karena tanda di soalnya itu lebih dari sama dengan. Tapi kalau misalkan dia kurang dari sama dengan, gitu ya, berarti ya kamu harus pilih yang negatif. Jadi intinya disesuaikan dengan permintaan soal. Oke, masih bingung ya uji titik? Bingungnya di mana? Dinentuin titiknya ya, teman-teman ya? Nah, sebenarnya balik lagi sih, kalau misalkan menentukan titik, itu kan sebenarnya dilihat lagi dari keyakinan kamu gitu ya. Dia itu ada di mana posisinya. Nah, biasanya yang paling enak tuh kita ngujinya di 0 atau di 1. Tapi pertanyaannya 0 sama 1 di mana ya posisinya? Kalau kamu tanya aku pun, aku juga nggak tahu di mana gitu ya. Karena 4 min akar 7 sama 4 plus akar 7 ini aku nggak tahu secara pasti nilainya itu berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, kita pilih sebuah angka yang gede gitu ya. Yang kita yakin dia itu ada di daerah mana. Misalnya, aku tadi pilih 100. Kenapa ya? Karena kalau 100 itu kita nggak usah berdebat gitu ya. Pasti adanya di daerah 3. Nggak mungkin dia di daerah 2, nggak mungkin dia di daerah 1. Bener nggak? Jadi, karena aku udah yakin 100 itu ada di daerah yang ketiga, maka aku pakai 100 gitu ya buat menguji
di daerah 3 itu plus kah atau minus kah daerahnya? Gitu ya. Iya, jadi kira-kira kayak gitu. Plus minus itu emang bentuknya plus minus apa bisa minus plus minus, Kak? Intinya selang-seling, guys. Kalau misalkan kalian in case ya, dapatnya daerah tiganya negatif. Berarti daerah 2 tuh pasti positif, daerah satu tuh pasti negatif. Jadi itu selang-seling. Kalau kalian mau pembuktiannya, boleh ya. Kalian coba aja nih, kalau kalian iseng gitu ya, coba deh di sini kalian masukin min 100 gitu ya. Kan min 100 tuh udah pasti di daerah satu ya. Terus ya udah pasti kalian dapetnya daerahnya positif gitu. Jadi selalu selang-seling gitu ya. Itu adalah sifatnya kalau dia itu bentuknya persamaan kuadrat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu, asalnya itu dari uji titik ya. Asalnya dari uji titik. Oke. Iya, asalnya dari uji titik gitu teman-teman ya. Kak, nanti filenya dikirim ke grup, Kak. Aku kirimnya langsung ke website ya, teman-teman ya. Kakak mau dijelasin yang X2. Yang mana tuh? Yang X2. Yang dikali 2. Yang ini? Aku kurang nangkep maksudnya. Yang jelasin X2 tuh yang mana ya? Karena banyak X2 di sini. Oke. Tipe soal kayak gini berarti harus uji titik ya. Masalahnya kalau pertidaksamaan iya, pertidaksamaan harus uji titik ya. Kalau yang atau gimana, Kak? Kalau yang atau berarti dia tuh daerahnya gini, antara ke kanan atau ke kiri. Nah, itu berarti atau ya. Jadi kamu bikinnya daerahnya itu kurang dari ini atau lebih dari ini. Jadi kalau yang di antara tuh bentukannya begini nih, kayak soal kita gitu ya. Kalau misalkan yang atau berarti dia begini daerahnya gitu. Jadi kayak nggak di antara gitu ya. Mm-mm. Ya udah kejawab ya, gitu ya. Oke. Mm-mm. Kak, itu yang penyebut nggak habis kalau udah dibagi salah satu bilangan yang di pembilang. Oke. Hmm, ini bingung di sini. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kalau masih bingung di situ, aku jelasin singkat aja ya. Kalau kalian punya 8, itu akar 28-nya tapi clear kan ya? Dia jadi 2 akar 7 ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Coba kalian lihat yang di bagian pembilang. Bagian pembilang itu kan kalian punya 8 plus minus 2. Artinya 8 itu kan diperoleh dari 4 kali 2 kan. Terus plus minus 2 akar 7 kan. Mereka berdua, antara yang sebelah sini sama yang sebelah sini, itu sama-sama punya angka 2. Duanya tuh ditarik keluar gitu ya. Berarti sisanya tulis di dalam kurung. Berarti 4 plus minus 2 gitu ya. Dibagi 2. Nah, berarti kan ada sisanya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi asalnya dari sana. Hmm. Daerah 4, kita cuma punya 3 daerah aja, teman-teman ya. Kita cuma punya 3 daerah aja. Daerah satu, 2, dan 3 aja. Heeh. Saran aku iya, karena kalau misalkan kalian mau uji titik tapi nggak yakin, ya agak susah gitu ya. Harus lancar rumus ABC, iya, harus bisa dan harus hafal karena kadang kita butuh teman-teman. Oke, iya ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, kira-kira kayak gitu aja teman-teman ya. Kita coba next dulu nih ya, biar latihan lagi nih. Oke. Oh, yang akar 7 nggak ikut dibagi dua? Enggak dong, dia kan nggak bisa dibagi dua. Yang bisa dibagi dua itu cuman yang dua di sininya aja, ya. Oke, sip. Nah, kita coba lanjut lagi nih. Apalagi ada soal yang lain nggak ya? Oh, ternyata ada soal yang lain. Dan ini adalah soal pertidaksamaan lagi. Oke, jadi sambil buat latihan ya, teman-teman ya. Coba ingat-ingat lagi pembahasan aku tadi gitu ya. Terus yang ini silahkan dicoba gitu. Oke, silahkan dicoba ya teman-teman ya. Mm-mm. Harusnya sih ini akarnya bagus deh ini harusnya ya. Jadi silahkan dicoba. Aku kasih waktu 2 menit ya. 2 menit dari sekarang silahkan dicoba. Iya, sambil inget-inget lagi tadi caranya gimana gitu ya.
Hmm. Pakai 3 pangkat 0 ya. Oke, dicoba dulu ya. Intinya sih yang kiri sama kanan basisnya harus sama. Jadi harusnya gimana? Oke. Oh iya, ini aku sengaja nggak nulis opsi jawabannya ya, karena opsi jawabannya itu salah. Jadi kalau misalkan udah ketemu, ketik satu aja deh ya. Ketik satu aja kalau udah ketemu. Atau mau nulis juga nggak apa-apa sih. -4 dan 3 ya, Kak. Mm. Nah, tapi kan ini pertidaksamaan. Jadi jawabannya tuh harus dalam rupa di antara, kurang dari, atau lebih dari, ya. Yang udah ketemu ketik satu aja, karena di sini aku nggak ngasih opsi jawabannya ya. Oke. Oke, nah gimana nih teman-teman ya? Baru sedikit yang dapat. Oke, kendalanya apa nih? Ada yang masih bingung kah? Oke, ini ada yang dapatnya X-nya di antara -4 dan 3. Oke, kita bahas aja ya. Mungkin masih ada yang bingung, gak apa-apa. Kita coba, oke, bingung diuji titik. Padahal ini nilai X-nya lebih bagus ya. Oke, yaudah. Kita coba start deh ya. Kita coba mulai pembahasannya. Heeh, ya. Jadi gini teman-teman, kita coba sambil ingat-ingat lagi pembahasan yang barusan ya. Jadi idenya itu adalah kiri dan kanan basisnya harus sama. Iya, nggak apa-apa kalau masih bingung. Jadi gini ya teman-teman ya. Aku zoom dulu. Idenya antara yang kiri dan yang kanan basisnya harus sama dulu ya. Berarti kalau yang di sebelah kiri itu basisnya adalah 3, maka yang di sebelah kanan itu basisnya tuh harus 3 juga ya. Nah, gimana supaya yang di sebelah kanan itu basisnya menjadi 3? Coba pikir-pikir lagi. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Coba. Ada yang tahu nggak 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 0. Makanya tadi kalau ada yang nanya, bisa nggak jadi 3 pangkat 0? Jawabannya adalah bisa dan jawabannya memang kayak gitu. Ya. Nah, jadi yang di sebelah kanan kita ganti dulu ya, dia jadi 3 pangkat 0. Yang penting tuh basisnya udah sama guys ya. Kalau basisnya itu udah sama-sama 3, maka kalian tinggal ambil aja pangkatnya ya. Pangkatnya itu kan berarti adalah X kuadrat ditambah X min 12 nih. Terus kurang dari 0 gitu ya. Nah, sekarang, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini tuh adalah sistem pertidaksamaan. Jadi, cara penyelesaiannya adalah seperti tadi, teman-teman, ya. Kalau misalkan sistem pertidaksamaan, berarti mula-mula kalian harus dapetin nilai batasnya dulu, atau kalian harus dapetin nilai X-nya dulu. Gimana caranya? Yang di sebelah kiri itu jadikan dia sebagai sistem persamaan dulu. Jadi gini, gitu ya. Oke, sekarang kita faktorin dulu ya, karena dia kan sudah sistem persamaan kuadrat. Jadi kita boleh faktorin buat dapetin nilai X-nya. Nah, berarti faktornya berapa guys? Ya, faktornya berapa nih kalau kayak gini? Harusnya sih dia itu adalah, kalau misalkan dikalikan 12, kalau misalnya min 12, kalau ditambah itu adalah 3 ya. Ditambah itu adalah 1 ya. Berarti sih harusnya 4 sama 3 nih ya. 4 sama 3, aku bakal taruh positifnya di 4 dan minnya di 3 ya. Jadi kita main tebak-tebakan nih. Kalau misalkan kalian ragu sama tebak-tebakan kalian, itu kalian bisa cek ya. Kali aja pelangi. Ini X kuadrat gitu ya. Ini berarti min 3X.
Yang ini berarti plus 4x. Terus yang ini berarti min 12. Kalau kita lihat lagi, berarti jadinya x kuadrat plus x min 12. Oh, udah sama ternyata ya. Berarti pemfaktorannya udah benar. Nah, tapi ini baru pemfaktoran ya. Kan kita mau cari x, jadi kita harus selesaikan. Faktor yang pertama itu adalah x plus 4. Ini sama dengan kan 0. Maka x-nya itu adalah min 4 ya. Yang kedua itu adalah x min 3 sama dengan 0. Maka x-nya itu adalah 3. Ya. Di soal sebelumnya kenapa nggak bisa pakai pemfaktoran, Kak? Karena ketika kita pakai nyoba gitu ya, nyoba pakai pemfaktoran gini, kita tuh nggak ketemu jawabannya gitu ya. Kita nggak ketemu jawabannya di sini sama di sini tuh harus kita isi apa. Dan di dalam persamaan kuadrat itu memang wajar terjadi seperti itu. Jadi nggak semua persamaan kuadrat itu bisa kita faktorin kayak gini. Ada juga sih beberapa bentuk persamaan kuadrat yang nggak bisa kita faktorin. Contohnya kayak soal sebelumnya gitu ya. Jadi harus pakai rumus ABC. Tapi kalau misalkan bentuk ini masih bisa kita faktorin. Jadi tergantung bentuknya sih gitu ya. Tergantung bentuk dari soal. Nah, terus udah dapet kan nilai batasnya ya? Berarti kalau udah dapet nilai batasnya, apa tadi langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah buatlah garis bilangan dan juga uji titik gitu ya. Buat garis bilangan dan uji titik teman-teman. Jadi kalau kayak gitu, boleh nggak kita langsung bikin aja ya garis bilangannya gini. Nah, ini kan angkanya bagus ya. Kalian udah pasti yakin min 4 tuh di sini. Oke. Kalian udah pasti yakin min 4 itu di sini dan 3 itu di sini. Gitu ya. Ini adalah batas ya. Namanya juga nilai batas. Mereka itu mereka menjadi 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Nah, disinilah kita akan uji titik. Nah, bingungnya di mana? Kan tinggal gini aja. Misalkan di sini kalian punya min 4, di sini kalian punya 3. Ingat ya, uji titik itu benar-benar bebas sebebas-bebasnya kalian mau ambil apa aja boleh. Asalkan kalian yakin dia ada di daerah mana. Aku akan coba contohin X sama dengan 0. Ya, karena 0 itu yang paling enak dihitung ya. Kalau misalkan X sama dengan 0, aku mau tanya dulu nih. X sama dengan 0 itu posisinya di daerah 1, di daerah 2, apa di daerah 3? Itu dulu deh ya. X sama dengan 0 posisinya di mana? Oke, secara yakin gitu ya, kita akan sangat yakin bahwa nilai X itu ada di daerah yang kedua X sama dengan 0 ya. Karena gimana ya? Di sini kan udah min 4, di sini itu udah 3. Berarti 0 itu secara posisi dia itu di mana? Dia itu ada di daerah 2 gitu ya. Kalau mau coba satu boleh nggak? Boleh. Satu itu di daerah kedua juga gitu ya, nggak apa-apa. Kak, kalau misalkan aku mau coba 4 boleh nggak? Boleh, tapi 4 itu posisinya di sini gitu ya. Nanti kita coba semua deh. Nah, dalam hal ini, kita akan coba X sama dengan 0 ya. Nah, uji titiknya kemana? Uji titiknya adalah ke sini, teman-teman ya, ke bentuk persamaannya. Jadi, persamaan yang tadi, yang sebelum kita faktorin, kita panggil lagi, terus sekarang kita tinggal masukin 0. Nah, 0 dikuadratin ditambah 0 min 12 kan enak ngitungnya ya. Jadi tinggal 0 min 12 kan intinya dapat min 12. Tapi 12-nya tuh nggak penting. Yang penting kalian tahu, oh itu daerah yang negatif ya. Karena min 12 gitu ya. Jadi, untuk daerah yang kedua, itu daerahnya itu pasti negatif. Nah, gitu ya. Kenapa daerah kedua yang negatif? Karena tadi kan kamu lagi ngujinya di X sama dengan 0, gitu ya. Nah, jadi kalau yang kedua itu negatif, karena aturannya itu selang-seling, berarti daerah yang pertama itu pasti positif, negatif, positif. Nah, itu cara cheat-nya, teman-teman ya. Nah, tapi aku juga bakal kasih pembuktiannya kenapa bisa kayak gitu. Oke, karena kita lagi belajar ya. Jadi misalnya nih, di daerah yang pertama. Misalnya kamu mau ambil di daerah yang pertama, X sama dengan berapa? X sama dengan min 5 deh. Min 5 itu kan ada di daerah yang pertama ya. Karena nilainya itu kan pasti di sebelah kirinya min 4.
Nah, jadi kalau misalkan mau coba X min 5, itu boleh gitu ya. Kalian masukin lagi X kuadrat ditambah X min 12. Berarti sekarang gantilah dia menjadi min 5. Min 5 kuadrat ditambah dengan min 5 min 12 kan. Jadinya apa tuh? 25 itu jadinya min 5 min 12. Artinya kalian bakal dapet di 20 min 12. Kalian tahu ya, ini 8. 8 itu kan positif, guys. 8-nya tuh nggak penting. Yang penting tandanya itu plus atau minus. Ya, ternyata terbukti plus kan, gitu ya. Sekarang coba lagi, misalkan yang di daerah ketiga. Daerah ketiga kita uji X sama dengan 4 aja deh, gitu ya. Boleh, masukin ke sini. 4 kuadrat ditambah 4 min 12. Yang terjadi, kalian akan dapat ini 16 ditambah dengan 4 dikurangi 12. Jadi dapatnya 8 juga ya, teman-teman ya. Jadi dapatnya 8 juga gitu. Positif kan? Iya, positif. Nah, jadi itu adalah pembuktiannya. Biar kamu tuh makin yakin. Bisa selang-seling plus min plus tuh dari mana? Itu memang udah sifat naturnya ketika persamaannya itu adalah persamaan kuadrat. Jadi memang kayak gitu ya. Oke, jadi ini terkait dengan uji titik ya. Sampai sini ada yang masih bingung kah? Nah, kalau misalkan titiknya udah diuji, kalian tinggal pilih yang mana ya? Pilih daerah negatif atau daerah positif, guys. Ya, kita akan memilih tuh juga nggak bisa suka-suka ya. Milihnya itu adalah tergantung soal kamu. Kalau misalkan soalnya itu mintanya kurang dari 0, berarti kamu harus pilih daerah yang negatif. Mana daerah yang negatif? Daerah kedua, Kak. Iya, ini daerah negatif, gitu ya. Berarti dalam penyelesaiannya kamu bisa tulis gini. HP itu kalau kamu lihat dia di antara min 4 dan 3 ya. Berarti kalau nulis di antara tuh tulis dulu X-nya, di antara tuh kayak gini teman-teman. Ya. Nah ini adalah min 4 sampai 3. Udah, ini adalah jawabannya. Gitu ya. Buat yang nanya, Kak, kalau misalnya gitu ya, ini aku langsung kasih contoh lain aja deh. Misalkan contoh soalnya tuh gini guys, X kuadrat ditambah X min 12, tapi tandanya itu lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, yang kita pilih berarti daerah yang positif ya. Nah, kalau misalkan daerah yang positif, berarti nulis himpunannya gimana? Tulis himpunannya berarti pertama-tama ada nilai X yang lebih kecil dari min 4 itu adalah yang sebelah sini, guys. Gitu ya. Nah, ya, lebih kecil dari min 4 kan? Satunya lagi, nilai X-nya itu lebih dari 3. Berarti kalian bisa tulis atau X-nya lebih besar dari 3. Nah, itu secara penulisan, ya. Jadi, untuk menentukan tandanya itu, ya, kita harus balik lagi ke soal. Soalnya mintanya kurang dari 0 kah atau lebih dari 0 kah? Gitu, ya. Oke. Oh iya, Kak, kalau ada tanda sama dengannya, buletannya berarti penuh ya. Betul. Kalau ada tanda sama dengannya, buletan yang ada di sebelah sini itu penuh ya. Nah, ini ada yang notice juga nih. Kalau di sini aku buletannya bolong. Kalau misalkan di soal yang sebelumnya, itu aku buletannya penuh. Ini ada yang notice ya. Jadi iya, buletan penuh dan bolong itu sebenarnya ditentuin dari soal. Soalnya bilangnya apa? Kalau dia itu ada tanda sama dengannya guys, berarti buletannya itu penuh. Ya, buletan penuh itu menunjukkan bahwa dia itu ada tanda sama dengannya. Makanya himpunan penyelesaiannya kan kalau kalian lihat nih kurang dari sama dengan ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena dari awal itu dia itu penyelesaiannya itu dari awal soalnya itu adalah ada sama dengannya. Tapi kalau yang tadi gitu ya, ini kan dari awal dia tidak ada tanda sama dengannya ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh aku bikin buletannya tuh bolong. Tapi sebenarnya secara makna tinggal balikin lagi ke sini, di sininya nggak ada tanda sama dengannya, beda sama yang tadi. Gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatiin ya. Oke, itu buat yang nomor 15 teman-teman. Kak, kalau yang bagian kanan itu satu, berarti bisa langsung cari nilai batas pangkatnya ya? Iya, karena si satunya itu kan dia adalah 3 pangkat 0. Jadi tinggal yang sebelah sini, ya kan?
kurang dari nol. Jadi langsung aja cari nilai batasnya. Tapi kalau dia nggak nol, contohnya kayak soal yang tadi, kita harus pindahin dulu. Dan kita harus bikin di sebelah kanan ini jadi nol. Gitu ya. Oke, jadi itu buat yang nomor 15. Masih ada yang bingung? Oh, jadi bisa pakai atau ya? Oh, enggak. Ini adalah soal lain ya. Contoh soal lain. Jangan salah paham nih. Ini adalah contoh soal lain. Karena kan tadi ada yang nanya, kalau nulis atau gimana? Ya, kalau nulis atau kira-kira kayak gini. Contoh soal lain ya. Bukan soal kita yang ini. Oke, sip. Nah, iya, jadi kita coba next ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan tanya aja. Nah, aku mau jelasin yang ini nih, teman-teman ya. Oke, tapi boleh deh teman-teman coba dulu ya. Ya, aku kasih waktu 2 menit deh ya. 2 menit abis itu kita bahas. Oke, silakan dicoba teman-teman. Nah, ini adalah pertidaksamaan juga. Tapi kalau kalian lihat nih, ada bedanya. Yaitu adalah bedanya di basis. Basisnya itu 1 per ya. Nah, coba. Oke, silakan dicoba teman-teman. Mm. Ya, aku tunggu di 2 menit ya. Kalau udah ketemu, boleh kabarin. Oke, ada yang ketemu jawabannya C ya. Oh, ini ada typo ya. Oh, bukan typo sih, ini lateksnya bermasalah ya. Ini harusnya nggak ada nih. Oke. Nah, gimana teman-teman? Nah, ini bingung kah? Oke. Oke, ada lagi yang dapat jawabannya C. Aku masih tunggu lagi ya. Ada yang dapatnya A. Oke. Nah, udah 2 menit ya. Jadi kita coba bahas aja biar efektif. Coba, aku mau tanya dulu nih. Kalian ada notice nggak ya bedanya soal nomor 14 dengan soal nomor 15 dan soal nomor ini teman-teman 12 ya? Bedanya di mana kalau kalian lihat? Sama-sama pertidaksamaan kan? Tapi ada bedanya nih. Bedanya di mana? Oke. Ini itu bedanya itu kalau kalian perhatiin adalah di basis ya. Nah, jadi untuk soal yang ini aku sekalian mau ajarin kalian juga kalau bentuknya itu seperti ini teman-teman. Basisnya itu kalian perhatiin, basisnya itu kan 1 per ya. Artinya kalau 1 per itu atau aku bilang basisnya itu pecahan. Kalau misalkan basisnya itu pecahan, berarti kan dia kurang dari 1 ya. Bener nggak? Contohnya kayak punya kita tuh. Basisnya apa? Sepertiga kan? Nah, sepertiga ini berarti dia kurang dari 1. Betul ya? Nah, jadi sekarang kita fokus ke penyelesaian kalau misalkan basisnya itu pecahan atau basisnya itu kurang dari 1. Emangnya ada bedanya sama yang tadi? Jawabannya ada ya. Karena kalau dari tadi itu kan basis kita apa nih? Ini kan basis kita 3 ya. Kalau misalkan basisnya 3, berarti kalian tahu 3 itu lebih dari 1 ya. Balik lagi ke yang tadi. Tadi tuh basisnya berapa ya? Oh, ternyata tadi tuh basisnya juga 3. Berarti dia lebih dari 1 juga. Nah, jadi kalau misalnya yang apa namanya, yang soal kita yang ini gitu ya, dia itu kan basisnya pecahan nih guys. Jadi kalau misalkan basisnya pecahan, kalian perlu perhatiin baik-baik ya. Jadi penyelesaiannya gini. Pertama-tama,
yang di sebelah kiri itu basisnya adalah sepertiga. Maka sepertiganya itu adalah X kuadrat min 3X min 5. Yang di sebelah kanan itu adalah kalian punya sepertiga, tapi sepertiganya itu dia adalah 2X plus 1. Pertanyaan aku itu cuma satu ya. Kiri sama kanan basisnya udah sama kan? Nah, kiri dan kanan itu basisnya sudah sama, sama-sama 1/3. Artinya apa? Artinya, kalian itu bisa langsung ambil pangkatnya aja, kayak tadi cara mainnya gitu ya. Nah, kalian ambil pangkatnya aja. Cuman yang perlu kalian perhatiin, kalau tadi gitu ya, soalnya itu lebih dari sama dengan, kalian ikutin lebih dari sama dengan. Nah, tapi kabarnya, kalau misalkan basis yang kalian punya itu adalah pecahan dan nilainya kurang dari satu, maka di tahapan ini kalian harus tukar tanda gitu ya. Tukar tanda tuh maksudnya gimana? Tukar tanda itu, kalau misalkan soalnya itu dari awal lebih dari sama dengan, kalian harus bikin dia menjadi kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena basisnya adalah pecahan. Kalau basisnya nggak pecahan, kalian nggak perlu lakukan ini kan? Gitu ya. Tapi kalau misalkan basisnya itu adalah pecahan, kalian harus ubah. Tandanya jadi tanda yang sebaliknya. Coba sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, heeh. Jadi kalau misalkan awalnya itu lebih dari Kak, berarti ditukernya jadi apa? Jadi kurang dari, gitu ya. Kalau misalkan awalnya dia kurang dari Kak, ditukernya jadi apa? Ya lebih dari, gitu. Pokoknya tukar tandanya itu jadi berlawanan, ya. Kenapa? Karena basisnya ini, basisnya pecahan, ya. Betul, ini adalah khusus ketika basisnya itu pecahan dan dia nilainya kurang dari satu. Kalau basisnya nggak pecahan, basisnya nggak kurang dari satu, berarti nggak usah ubah tanda. Kalau koma, tergantung komanya gimana. Dia lebih dari satu atau enggak, ya? Mm-mm. Oke. Bisa. Jadi 3 pangkat min 1 juga bisa. Kalian coba ya, kalau misalkan 3 pangkat min 1, kira-kira hasilnya bakalan sama atau enggak, ya? Oke. Kak, berarti tanda berubah karena dia pecahan dan karena dikali atau dibagi minus. Enggak, dia berubahnya itu adalah karena dia itu pecahan, ya. Heeh. Kalau koma lebih dari satu nggak usah berubah, Kak. Enggak. Kalau misalkan dia itu nilainya ini aja. Kalau nilainya kurang dari satu aja ya. Kalau misalkan dia nilainya masih lebih dari satu, nggak usah sih. Ya, setahu aku dia yang berlaku untuk yang nilainya kurang dari satu aja. Kalau kedua pecahannya itu beda gimana? Harus disamain. Karena balik lagi, basisnya harus sama, teman-teman ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri sepertiga, ya di sebelah kanan juga ada sepertiga. Kalau belum sama, ya harus disamain dulu ya. Oke, jadi itu aja catatannya. Tukar tanda jadi sebaliknya, gitu. Nanti coba ya, coba sama ini. Kayak jawaban aku, kira-kira sama atau enggak. Setahu aku sih harusnya sama aja ya. Heeh. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya teman-teman ya. Ini bakalan jadi X kuadrat. Nah, ini kita pindahin ke satu ruas yang sama, min 5, terus 2X plus satunya min 2X min 1 ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, terus kalau kalian rapihin lagi apa? X kuadrat min 3. Min 3X min 2X itu adalah min 5X ya. Min 5 min 1 min 6 dong. Ya, jadi gini ya. Oke, sekalian kita lancarin lagi gitu ya. Berarti kalau misalkan kayak gini, berarti kita coba selesaikan dulu. Kita cari nilai batasnya ya. Berarti nilai batasnya gimana? Nilai batasnya itu adalah samain X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 gitu ya. Ada yang bisa bantu pemfaktorannya? Berarti dia adalah X dan X gitu ya. Min 6 berarti apa tuh ya? Dia harusnya adalah min 6 plus 1, teman-teman ya. Kalau dikali harus min 6, kalau ditambah harus min 5. Oke, maka nilai X min 6 sama dengan 0, artinya kalian dapat X-nya itu di 6. X plus 1 itu sama dengan 0, maka kalian dapat X-nya itu di min 1. Ya. Oke, sampai sini aman ya. Ini adalah kita mencari nilai batas. Nah, kalau nilai batas udah ketemu, lakukan apa? Bikin garis bilangan ya. Bikin garis bilangan dan kalian sudah tahu ya, ini
kalian isi nilai batas, berarti min satunya taruh di kiri, 6-nya taruh di kanan, karena kalian punya dua nilai X ini. Gitu. Terus, buletannya penuh ya, karena dari awal dia adalah kurang dari sama dengan. Berarti kalau ada kayak gini, mereka itu membagi menjadi tiga daerah, daerah satu, daerah dua, daerah tiga. Aku akan coba X sama dengan nol karena aku udah yakin X sama dengan nol itu posisinya di situ. Ya, berarti kalau diuji lagi, ke X kuadrat min 5X min 6. Kalau diuji ke sana jadinya apa? 0 kuadrat min 5 kali 0 dikurangi 6. Intinya sih dapatnya min 6 ya. Intinya sih dapatnya negatif. Berarti negatif itu di sini guys. Ya. Daerah yang kedua itu adalah daerah yang negatif, maka daerah yang pertama pasti positif, dan daerah yang kedua, daerah yang ketiga itu pasti positif juga ya. Nah, disinilah hati-hatinya gitu ya. Pilihnya yang mana gitu ya. Pilihnya adalah karena tadi kamu ubah tandanya dari yang lebih dari menjadi kurang dari, maka yang kamu pakai adalah yang kamu udah ubah gitu ya. Jadi kurang dari sama dengan ya. Berarti pilihnya yang mana? Pilihnya yang daerah kedua gitu ya. Berarti kalau pilihnya daerah yang kedua, pilihnya yang ini dong gitu ya. Berarti HP-nya gimana? HP-nya itu adalah dari min satu kurang dari di antara min satu dan 6. Udah, ini jawabannya. Jawaban yang betul adalah yang D ya. Oke, coba buat teman-teman yang tadi bikin si sepertiganya jadi 3 pangkat min satu dan dikaliin ke sana, sama apa enggak teman-teman ya? Oke, soalnya aku belum nyoba tuh. Oke, sama? Heeh. Kalau misalkan sama, berarti boleh. Karena memang secara logikanya sebenarnya sama aja. Ya. Jadi kalau misalnya sampai step ini kan tadi diubah tanda gitu ya. Boleh nggak Kak kalau sepertiganya itu jadi 3 pangkat min satu? Sebenarnya harusnya boleh. Ya. Kalau secara logika nih harusnya boleh-boleh aja teman-teman. Jadi kan gini bentuknya. Terus dia lebih dari sama dengan 3 pangkat min satu. Terus di sana itu adalah 2x plus 1 ya. Nah, asalkan jangan salah aja nih waktu kalian kaliin ya. 3 pangkatnya min x kuadrat ditambah 3x tambah 5. Nah, jangan salah di bagian ini teman-teman. Ini bakalan jadi 3 pangkatnya min 2x min satu. Nah, kalau mau pakai cara ini, boleh ya. Min x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 lebih dari sama dengan min 2x min satu ya. Intinya sih min x kuadrat ditambah dengan 3x, terus ditambah dengan 2x, ditambah dengan 5, ditambah dengan satu lebih dari sama dengan 0. Jadi tandanya nggak diganti kan sama kalian ya. Jadi min x kuadrat ditambah dengan 5x, ditambah dengan 6, lebih dari sama dengan 0. Kalau mau pakai ini juga boleh ya. Nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi boleh. POV yang pertama itu kalian bikin tiganya jadi pangkat min. Atau boleh juga langsung kayak aku tadi. Langsung dari sini tuker aja tandanya jadi kayak gini gitu ya. Karena apa? Karena basisnya itu adalah kurang dari satu. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi kejawab ya. Kalau misalkan kalian mau bikin jadi pangkat min satu, itu juga tidak masalah. Dan itu juga boleh. Ya. Oke, ada yang mau tanya, teman-teman ya? Mm-mm. Ya, bisa dibayangin ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Oke, nah ini coba aku baca-bacain chat. Hmm, oke. Ya, bentar ya. Oke, wait. Nah, iya, sama ya, samain. Kalau kurang dari itu min ya, Kak. Iya, kalau kurang dari itu min. Kayak kan biasanya pindah ruas, tapi dibagi min itu tukar tanda juga. Iya, bisa juga POV-nya kayak gitu. Oke.
Nah, loh, jadinya beda apa enggak nih, teman-teman ya? Harusnya sama kok ya. Kalau kurang dari itu min ya, Kak, iya. Tapi faktornya nggak bisa x gitu kalau min x. Ehm, wait. Masih bingung ya nentuin himpunan pertidakasamaannya. Kak, selanjutnya kita ulas lagi ya, Kak. Kenapa tuh? Masih butuh latihan soal ya, teman-teman ya? Bingung cara masukin tanda ke himpunan penyelesaian. Oke, boleh. Aku coba ulangin lagi buat yang himpunan penyelesaiannya ya. Kalau pakai yang 3 pangkat min satu, tandanya diubah apa enggak? Jawabannya tidak ya. Oke, terus Kak, tadi aku pakai cara yang 3 pangkat min satu, dapetnya jawabannya yang A. Kok bisa? Oke, udah nih, kita coba lagi deh teman-teman ya. Heeh. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi perlu banyak yang kita luruskan gitu ya. Oke, yang kita luruskan pertama-tama adalah menentukan daerah penyelesaian. Atau kita coba mulai dari sini deh. Ini kan tadi ada yang bingung gitu ya. Kalau misalkan dijadiin 3 pangkat min satu, kok jawabannya yang A? Harusnya jawabannya tetap sama gitu ya dengan cara yang tadi. Nah, yang penting kamu coba cek dulu gitu ya hitungan kamu. Udah bener belum? 3 pangkat min satu jadi kayak gini, 3 pangkat min satu jadi kayak gini. Berarti kalau misalkan 3 ini min satunya dikaliin ke masing-masing dulu ya, jadi kayak gini. Yang ini juga dikaliin masing-masing, jadi kayak gini. Terus kan bentuknya jadi kayak gini, guys. Nah, ini lanjutin aja deh ya, biar sekalian kita cek, karena aku penasaran juga. Jadi ini kan min x kuadrat ditambah dengan 5x, ditambah dengan 6. Tandanya nggak diubah ya, kalau dari soal itu adalah lebih dari sama dengan, maka tandanya itu tetap lebih dari sama dengan. Ya. Nah, di sini cari apa? Nilai batas. Nah, gimana cara cari nilai batasnya? Cara cari nilai batasnya, si min x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah 6, itu kan disamain jadi sistem persamaan kuadrat kan? Jadi 0 gitu ya. Nah, sampai sini nggak usah bingung, karena nggak apa-apa kalau misalkan kalian kaliin min satunya di bagian sini. Karena kan hasilnya jadinya x kuadrat min 5x min 6. Sampai sini juga coba aja dulu ya. Nah, tapi coba dulu deh, kalau kayak gitu kan dia bakalan jadi pemfaktorannya apa, teman-teman? X, X, min 6 ya. Berarti dia harusnya adalah min 6 tambah satu dong. Ya enggak? Gitu ya. Maka dari sini kalian dapat X min 6 sama dengan 0, maka X-nya itu kan 6. Ya ini kan X plus 1 sama dengan 0, berarti kan X-nya min 1. Nah, kalau kalian lihat, harusnya daerahnya sama, min 1 sama 6 kan? Iya, sama kayak punya kita, min 1 sama 6. Yang ini juga sama, min 1 sama 6, gitu ya. Jadi, kaliin min satunya tuh di bagian sini tuh nggak apa-apa, gitu. Kenapa dikali min satu, Kak? Karena bentuk yang A di sini kan dia negatif, guys, gitu ya. Kalau bentuknya itu negatif kan rasanya susah kita cari faktornya ya. Jadi dikalikan min satu supaya yang di sini itu jadinya positif. Nah, terus kalau udah dapat nilai batasnya, bukannya kita langsung bikin dulu aja ya? Nah, ini kita bikin dulu aja. Berarti di sini itu adalah min satu dan di sini itu adalah 6. Berarti ini bulatannya penuh gitu ya. Berarti kita coba lihat lagi. Oh enggak deng, kalau misalkan kalikan min satu, itu dia itu tandanya harus ikut berubah guys. Ya, dia tandanya harus ikut berubah. Jadi, hmm, min, oke, jadi tandanya harus ikut berubah deh ya. Jadi, kali min satunya itu harus dari sini ternyata. Nah, harus dari sana ya. Ketika dikalikan min satu, apa yang terjadi gitu ya? Jadinya dia bakal jadi x kuadrat min 5x min 6. Nah, tanda yang di sini, kalau misalkan dikalikan min satu, dia pasti berubah tanda. Nah, itu udah aturannya. Jadi kayak gini kan. Terus, kalau misalkan kalian uji titik, misalkan uji di x sama dengan 0, berarti nanti pasti dapatnya min plus plus. Jadi untuk daerah penyelesaiannya harusnya sama aja. Kalian akan dapat di bagian sini. Jadi mungkin yang tadi dapat jawabannya beda, itu kamu kali min satunya kapan? Ya, kali min satunya itu harus di bagian sini, teman-teman.
Ya, harus di bagian sini. Jadi ketika dia min satu, ya udah tandanya jadi berubah juga gitu. Jadi ujung-ujungnya kan ketika di tahapan ini kita tetap milih daerah yang negatif gitu ya. Jadi untuk penyelesaiannya tetap di sana. Buat yang masih bingung, bikin himpunan penyelesaiannya tuh gini aja. Himpunan penyelesaian itu kalau misalkan kamu lihat begini, itu kan berarti dia di antara. Nah, kalau misalkan di antara, nulisnya gini. Tulis X-nya dulu, di antara tuh artinya gini. Gitu ya. Di antara siapa? Di antara min satu dan juga 6. Nah, karena kalau misalkan kalian lihat, ini kan daerahnya itu di antara sini kan. Berarti kalau kamu lihat X-nya itu, kalau kita pecahin gitu ya, nilai X-nya itu lebih dari min satu. Tapi di saat yang bersamaan, nilai X-nya itu juga kurang dari 6 gitu ya. Nah, jadi ini makanya kenapa bisa ditulis kayak gini. Karena kalau yang bentuk kayak gitu kamu pecahin, min satu itu kan kurang dari sama dengan X. Artinya, kalau kalian balik, oh berarti ini adalah X yang lebih dari sama dengan min satu. Sesuai kan sama gambar. Kalau gitu dipecah lagi yang ini. Berarti jadinya X itu kurang dari sama dengan 6. Kan juga sesuai dengan soal. Gitu. Jadi buat nentuin himpunan penyelesaian, cara nulisnya gimana? Kalau dia itu ada di antara, kamu tulis dulu X-nya, terus bikin di antara kayak gini. Nah, tinggal tulis dia di antara siapa dan siapa, gitu ya. Kalau misalkan dia nggak di antara, misalkan dia kayak gini Kak himpunannya, berarti kita nulisnya apa? Kalau misalkan dari 6 ke kanan, artinya kan X-nya lebih dari sama dengan 6. Kalau dia ke kiri, berarti X-nya kurang dari min satu. Gitu ya. Jadi tanda-tanda pertidaksamannya coba dipelajari dulu deh teman-teman ya. Mm-mm. Iya, nanti soalnya bakalan aku kirim ya. Ya, kalau misalkan lebih berarti jadi plus ya, Kak. Kalau misalkan yang apa namanya? Dia soalnya itu lebih, berarti kita milihnya daerah yang positif, betul ya. Tapi kalau misalkan daerahnya itu negatif, ya kita pilihnya yang negatif. Ya. Jadi ini aja teman-teman, kesimpulannya adalah sama aja, mau langsung kalian tukar di awal atau mau langsung kalian dibikin jadi pangkat min satu itu harusnya jawabannya sama aja. Kalau ada beda jawaban berarti mungkin kalian ada salah hitung ya. Oke, nah itu juga udah dibantu ya sama teman kalian penjelasannya. Jadi pokoknya kalau memang dia itu bentuknya pecahan, tanda pertidaksamaannya itu memang berubah gitu ya. Jadi itu aturan main eksponen. Oke, ya itu aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ada bingung, mau tanya, boleh tanya. Tapi ya kita sudahi dulu ya kelasnya ya, karena udah ngaret nih sampai 539. Nah ini buat soalnya nanti langsung aku share di website ya. Jadi nanti bakalan aku share dan kalian bisa coba kerjain ulang dan kalian coba selesaikan. Oke, itu aja dulu teman-teman ya yang bisa aku sharing buat hari ini. Sampai sini dulu buat kelasnya ya, teman-teman ya. Makasih banyak udah join kelasnya. Oke, kalau gitu aku tutup kelasnya, teman-teman. Selamat sore dan tetap semangat. Ya. Oke, bye-bye guys ya.